Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk mahasiswa-mahasiswi saya dari kelas 2PA02 ya. Bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Baikkah? Baik, Bu. Baik baik, alhamdulillah. Baik, selamat berjumpa kembali, bersama dengan saya Dina Kusuma Astuti sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah psikologi perkembangan ya, di minggu ke-9, periode perkuliahan daring Zoom untuk, hari ini. Pada hari Kamis siang ini kita akan melanjutkan pembahasan materi perkuliahan kita, yang mana di pertemuan ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan fisik ya dari individu yang ada di fase dewasa madya. Baik, sebelumnya saya izin untuk menampilkan PPT-nya dulu ya. Baik, apakah sudah tertampil untuk PPT-nya? Sudah. Sudah ya? Baik, silakan disimak untuk materi yang akan kita bahas pada siang hari ini. Sebelum kita masuk kepada materi yang sesungguhnya mengenai bagaimana itu perkembangan fisik yang terjadi pada individu dewasa madya, sedikit saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai capaian pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini ya. Jadi diharapkan Anda-Anda semua sebagai mahasiswa-mahasiswi saya setelah melakukan pembelajaran untuk materi ini mampu untuk menjelaskan serta memahami gitu ya terkait dengan perkembangan fisik pada individu dewasa madya. Selain daripada itu ada indikator dari capaian pembelajaran dari materi ini, di antaranya adalah diharapkan Anda semua mampu untuk menjelaskan perkembangan fisik daripada individu dewasa madya, lalu menjelaskan masalah-masalah terkait dengan perubahan fisik yang ada atau dialami oleh individu dewasa madya. Lalu selain daripada itu Anda diharapkan mampu untuk mengemukakan dampak psikologis dari perubahan fisik dewasa madya. Baik, mari kita mulai masuk kepada materi perkuliahan yang mana di sini mengenai perkembangan fisik daripada individu dewasa madya. Jadi yang harus kita pahami terlebih dahulu bahwa di usia dewasa madya itu sering juga disebut sebagai usia paruh baya seperti itu ya. Nah, mengacu pada teori perkembangan yang dikemukakan oleh Harlock, moga-moga kalian masih mengingat gitu ya terkait dengan teori perkembangan dari Harlock ini, bahwa usia dewasa madya ada di rentang usia kronologis antara 40 sampai dengan 60 tahun. Nah, individu dewasa madya ini ada pada persimpangan gitu ya, ada pada kondisi persimpangan. Yang mana di masa ini individu itu sudah tidak bisa lagi disebut sebagai individu yang masuk kategori anak muda, tapi juga belum bisa dikatakan sebagai individu yang masuk ke orang tua gitu ya, apa namanya, manula gitu ya, tua. Nah, di sini, individu ini banyak mengalami kebingungan di fase-fase dewasa madya ini. Nah, terdapat beberapa hal penting yang terjadi di fase ini, satu di antaranya adalah perubahan fisik. Perubahan fisik yang dialami oleh individu dewasa madya ini, itu mengarahnya kepada penurunan ya, penurunan kondisi fisik. Kalau kita pernah ingat belajar tentang, perkembangan fisik yang terjadi di fase-fase usia sebelum ini, itu mengarah kepada perkembangan gitu ya, pertumbuhan. Nah, untuk yang ada di fase usia madya ini justru perubahannya itu mengarah kepada penurunan, utamanya pada kondisi fisik. Nah, di mana sebagian besar individu dewasa madya, baik itu pria maupun wanita, ini merasakan kekhawatiran sebenarnya ketika mereka ada di fase ini. Bahkan sebagian besar kelompok individu dewasa madya bukan cuma khawatir, tapi juga mereka itu ngerasa takut gitu ya. Jadi mereka merasa takut bahwa perubahan, penurunan kondisi fisik ini bisa mempengaruhi penampilan mereka. Nah, kalau penampilan mereka ini mengalami sebuah penurunan, daya tariknya pun akan berkurang ya. Lalu selain daripada itu, kalau daya tarik fisik mereka berkurang, maka mereka juga merasakan kecemasan terkait dengan
hambatan dalam hal kemampuan untuk mempertahankan, pasangannya seperti itu. Jadi yang pria itu takut, pasangan perempuannya itu, berpaling gitu ya, kepada mungkin laki-laki yang lebih muda, begitu juga sebaliknya. Untuk yang perempuan, untuk yang wanita juga merasakan kekhawatiran pasangannya, suaminya, prianya itu berpaling kepada perempuan yang, lebih muda darinya. Nah, itu kekhawatiran serta ketakutan yang dialami oleh individu di fase usia ini. Nah, secara umum, pada saat mereka merasakan kekhawatiran, mereka merasakan ketakutan untuk menjadi tua begitu, biasanya mereka melakukan, kamuflase gitu ya, terkait untuk menutupi kekhawatiran mereka. Mereka melakukan berbagai cara, di antaranya dengan bagaimana cara mereka berpakaian, bagaimana gaya penampilan mereka gitu ya, bagaimana simbol status yang mereka bisa tampilkan dalam kehidupan sosial mereka. Contohnya yang paling mudah bisa kita lihat kalau kita ngelihat mungkin individu dewasa madya, baik itu laki-laki atau perempuan, ketika mereka berpakaian, itu cara berpakaiannya masih seperti, orang-orang yang ada di fase sebelumnya, ya, di fase dewasa muda atau, dewasa awal begitu, atau bahkan, cara berpakaian mereka itu masih seperti anak remaja, ya. Masih pakai jeans, masih pakai sepatu kets, masih pakai tank top malah gitu ya, untuk yang wanitanya pakai crop top ya, untuk yang laki-lakinya pakai t-shirt, pakai kaos oblong, kayak gitu-gitu. Nah, itu merupakan salah satu cara supaya mereka bisa kamuflase gitu ya, mengaplikasikan terkait dengan, "Oh, boleh kok saya pakai pakaian bergaya anak muda gitu ya, karena saya juga belum lagi tua." Nah, seperti itu. Nah, oke, lalu untuk yang berikutnya di sini kita lihat terkait dengan individu individu dewasa madya ini kan, ketika, mengalami sebuah perubahan terkait penurunan, fungsi fisiknya gitu ya, penampilan fisiknya, mereka tuh sebenarnya sangat sulit untuk bisa menyesuaikan dengan perubahan itu, ya. Nah, kalau kita mengacu kepada teori, salah satu teori yang dikemukakan oleh Harlock, di sini Harlock mengungkapkan beberapa perubahan fisik yang terpenting terjadi pada individu dewasa madya. Yang pertama itu terkait dengan perubahan dalam penampilannya. Perubahan dalam penampilan itu, eee meliputi penampilan terkait dengan bagaimana penampilan mereka itu sebenarnya memegang peranan yang sangat penting dalam penilaian sosial di masyarakat, seperti itu. Lalu, perubahan dalam penampilan ini juga merupakan hal yang, sangat di-concern-kan gitu ya oleh individu dewasa madya, di mana sebenarnya perubahan dalam penampilan ini terlihat dari tanda-tanda, yang saya tuliskan di PPT berikut ini. Nah, yang pertama bisa kita lihat dalam, perubahan penampilan wanita atau pria dewasa madya itu terkait dengan, berat badan, ya. Berat badan mereka itu mudah sekali untuk, mengalami kenaikan, berat badan mereka itu mudah sekali bertambah, tapi sulit sekali untuk diturunkan atau dikurangi, seperti itu. Nah, di sini, terjadi karena lemak itu banyak mengumpul di bagian-bagian tertentu, terutama di bagian paha dan bagian perut mereka. Lalu terkait dengan berat badan itu ada di, poin yang keempat itu ya, hubungannya dengan tubuh. Jadi tubuh mereka itu kalau ada penambahan berat badan, maka tubuh mereka itu akan menjadi, gemuk begitu ya, lebih besar daripada, eee, yang sebelumnya, di fase sebelumnya. Nah, ini terjadi karena penurunan metabolisme tubuh dari tubuh mereka seiring dengan bertambahnya usia, lalu aktivitas fisik yang mereka lakukan di fase ini juga sangat-sangat minim, ya. Mereka, tidak sering menggunakan atau melakukan aktivitas fisik sehingga, berat badan itu mudah sekali untuk bertambah dan tubuh tubuh menjadi gemuk. Lalu selain daripada tubuh, itu juga bisa terlihat ya, perubahan dalam penampilan itu bisa terlihat dari berkurangnya, rambut, ya, jumlah volume rambut. Jadi, rambut itu menipis, bahkan mengalami kebotakan, lalu terkait dengan pigmen warnanya juga, ada perubahan. Perubahannya itu ke arah seperti, memudar gitu ya, memutih rambutnya atau bahkan beruban. Nah, hal ini disebabkan karena produksi melanin dan zat pewarna itu, menurun seiring dengan bertambahnya usia di fase ini.
Lalu yang berikutnya pada kulit. Nah, perubahan dalam penampilan ini juga terjadi pada kulit yang mana hal ini disebabkan karena lapisan lemak di bawah permukaan kulit itu menjadi menipis karena bertambahnya, usia di periode ini, semakin menuanya individu di periode dewasa madya ini. Hal ini menyebabkan kulit itu menjadi, tidak kencang seperti di fase sebelumnya, lalu keriput di bagian-bagian tertentu terutama di bagian wajah begitu ya. Lalu selain itu kulit juga menjadi, lebih kering dan, tidak terlihat halus seperti itu. Lalu selain daripada itu ada perubahan otot juga yang terjadi, yang mana biasanya perubahan otot ini terjadi di sekitar dagu, sekitar perut, dan bagian lengan, atas ya, di individu dewasa madya. Biasanya otot ini menjadi lebih, mengendur dan lemah di fase ini. Lalu masalah persendian. Nah, individu dewasa madya ini sering mengeluhkan terkait dengan permasalahan sendi di bagian tungkai kaki dan di lengan. Kalau tungkai kaki itu biasanya mereka, agak sulit untuk berjalan, berlari, eee, atau bahkan naik, tangga seperti itu ya. Lalu untuk yang tangan biasanya mereka mengalami penurunan terkait dengan, apa namanya, memegang, beban berat seperti itu. Lalu terkait dengan gigi dan mata itu juga mengalami perubahan di periode ini, lebih kusam ya warna giginya, sehingga biasanya individu-individu dewasa madya itu menyiasatinya dengan cara, membleaching gigi, memutihkan gigi, atau bahkan menggunakan gigi palsu. Kalau untuk mata, itu biasanya matanya itu tidak bersinar gitu ya, tidak bersih seperti mata-mata yang ada di fase usia sebelumnya. Lalu kotoran itu juga mudah sekali untuk keluar di bagian sudut mata. Nah, ini terkait dengan perubahan dalam penampilan. Lalu ada beberapa perubahan yang lain terkait dengan kemampuan indera pada usia dewasa madya. Ini utamanya, penurunan fungsi penglihatan, indera pendengaran, serta indera penciuman dan perasa. Ini sering sekali dialami oleh individu yang ada di fase ini. Lalu, di penglihatan terlebih dahulu kita akan bahas sedikit. Biasanya penglihatan ini yang mereka alami itu adalah kehilangan ketajaman pada penglihatan. Selain daripada itu, rabun jauh, rabun dekat, ini ya, mata tua, presbiopi, itu juga mulai mendera mereka, seperti itu. Nah, hal ini banyak, terjadi itu karena beberapa faktor, di antaranya adalah faktor genetik. Jadi memang sebelumnya mereka juga sudah punya bawaan gitu ya, bawaan genetik, tapi faktor yang lain, faktor eksternal juga ikut mempengaruhi. Seperti misalnya kalau individu dewasa madya ini, sering sekali mengkonsumsi obat-obatan. Ya, untuk yang perempuan pil KB, obat antidepresan gitu ya, atau yang punya penyakit tertentu seperti penyakit diabetes, dia mengkonsumsi obat. Nah, itu biasanya berpengaruh terhadap, fungsi penglihatan indera atau indera penglihatan mereka. Nah, selain daripada itu gaya hidup ya, yang mereka lakukan di fase sebelumnya, itu juga, merupakan salah satu faktor, yang menjadi penentu menurunnya fungsi indera penglihatan ini. Lalu selain penglihatan ada juga pendengaran, fungsi indera pendengaran ini juga, menurun, yang biasa disebut sebagai presbikusis begitu ya, yang mana presbikusis ini, terjadi akibat dari proses penuaan organ pendengaran yang terjadi secara berangsur-angsur. Nah, sama ini juga terjadi karena beberapa faktor, di antaranya faktor genetik, serta faktor-faktor lain yang bisa menjadi pemicu. Nah, yang unik itu adalah di fungsi penglihatan yang paling sering, mengalami penurunan itu adalah individu dewasa madya perempuan, gitu ya. Sementara untuk yang pendengaran justru yang sering mengalaminya itu adalah individu dewasa madya pria. Oke. Nah, lalu terkait dengan indera yang juga mengalami penurunan berikutnya itu ada di penciuman dan perasa. Ini penciuman dan perasa itu merupakan dua indera yang saling berkesinambungan ya. Karena kalau indera penciuman itu terganggu, maka otomatis indera perasa pun ikut mengalami gangguan. Nah, indera penciuman itu bisa menurun di periode dewasa madya ini karena lendir yang dihasilkan oleh individu di usia ini seiring berjalannya
atau bertambahnya usia itu semakin sedikit ya, kadar lendir yang diproduksi oleh tubuh. Nah, lendir ini kan akan, menjaga atau membantu menjaga aroma di hidung itu menjadi cukup lama supaya bisa dihantarkan ke syaraf perasa, seperti itu ya, syaraf dan, diantarkan ke indera perasa. Jadi kalau misalnya lendir yang diproduksi itu sedikit, itu nggak nyampe ke syaraf dan tidak disampaikan juga ke indera perasa. Sehingga ketika individu dewasa madya ini makan sesuatu, itu biasanya mereka akan merasakan makanan itu rasanya jadi hambar seperti itu. Baik, lalu berikutnya terkait dengan perubahan yang ke berapa tadi? Yang keempat itu dalam keberfungsian fisiologis. Yang mana perubahan pada tubuh di bagian tubuh ini terjadi bersamaan dengan perubahan keberfungsian organ bagian dalam pada individu dewasa madya. Jadi bagian tubuh itu berubah, mengalami penurunan. Nah, keberfungsian organ dalamnya pun berubah. Nah, ini terjadi di bagian jaringan-jaringan tubuh pada individu dewasa madya ini. Jadi seiring dengan bertambahnya usia, dinding pada saluran arteri itu menjadi rapuh, sehingga sirkulasi pada seluruh bagian tubuh itu juga terhambat, seperti itu. Lalu tekanan darah otomatis akan meningkat, seperti itu. Lalu bisa berakibat komplikasi penyakit, ya entah itu jantung, entah itu bagian pencernaan ya, karena kelenjar yang berhubungan dengan proses itu juga ada kaitannya dengan pencernaan. Makanya biasanya individu dewasa madya ini banyak mengalami gangguan pencernaan biasanya. Ada hambatan terkait dengan pencernaannya, konstipasi, susah buang air besar, lalu asam lambung sering naik dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu yang dialami oleh individu dewasa madya. Lalu di yang keempat itu ada perubahan pada kesehatan ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa usia madya itu ditandai dengan menurunnya kesegaran fisik secara umum dan memburuknya kesehatan. Di masalah kesehatan secara umum itu sering dialami oleh dewasa madya yang mana diantaranya itu ada telinga berdengung, lalu sakit pada otot, lalu kepekaan kulit itu juga berkurang, tadi sakit lambung, sakit pencernaan, konstipasi dan lain sebagainya, hilang selera makan karena tadi ada ya penurunan produksi lendir yang kaitannya ke indera penciuman dan indera perasa. Lalu mudah lelah, lalu yang lain itu adalah sulit untuk tidur atau insomnia. Nah, itu terkait dengan perubahan kesehatan. Lalu yang berikutnya itu yang juga tidak kalah penting, perubahan fungsi seksual. Jadi sejauh ini penyesuaian fisik yang paling sulit dilakukan oleh pria maupun wanita dewasa madya itu adalah pada perubahan kemampuan seksual mereka, ya. Di mana wanita ini akan memasuki masa menopause, sedangkan pada pria itu tidak sedikit juga mengalami yang namanya sindrom klimakterik. Nah, di sini untuk sindrom menopause itu biasanya terjadi menjelang usia 50 tahun. Tapi terkait dengan itu, usia wanita ya itu biasanya bervariasi ya ketika mereka mengalami menopause. Biasanya rata-rata akan mengalaminya itu di rentang usia 45 sampai dengan 55 tahun. Nah biasanya menopause ini terjadi ketika seorang wanita itu berhenti berovulasi serta berhenti menstruasi secara permanen, lalu tidak bisa lagi mengandung karena sistem reproduksinya menurun, lalu ovarium yang dihasilkan juga buruk atau menurun gitu ya, eee, jumlahnya, lalu selain daripada itu mereka tidak juga bisa mengandung anak dan tidak bisa melahirkan anak. Lalu, diiringi juga dengan rasa fisik yang tidak nyaman, berat badan itu mudah sekali bertambah, lalu terkait dengan sendi-sendi itu juga akan merasakan sakit. Nah, terkait dengan hal-hal yang mereka alami ini juga ada perubahan kepribadian yang akan terjadi pada individu atau pada wanita di periode sindrom menopause ini. Biasanya perubahan kepribadian yang terjadi itu adalah mereka itu merasakan perasaan tertekan, tidak nyaman, sensitif, lalu mudah marah. Oke ya. Lalu untuk yang laki-laki terkait dengan sindrom klimakterik itu tadi biasanya terjadi menjelang usia 50 tahun, lalu diiringi dengan kekuatan dan daya tarik fisiknya menurun, ketidaknyamanan fisik juga terdeteksi oleh mereka, nafsu seksual mereka tinggi, jumlah sperma menurun, kualitas genetik mereka menurun, kesuburan pun menurun. Lalu terkait dengan
kepribadian atau psikologisnya, mereka mengalami kegelisahan karena mereka merasa tidak mampu untuk memenuhi dalam hal kejantanan seperti di fase sebelumnya. Nah, biasanya untuk beberapa pria kasusnya ini juga mereka akan mengalami yang namanya ejakulasi dini atau impotensi. Baik. Jadi di situ berbagai bentuk perubahan fisik yang dialami oleh dewasa madya yang mana akan membawa dampak psikologis pada mereka yang mengalaminya, di mana dampak-dampak psikologis yang dialami itu antara lain kalau kita mengacu kepada PPT yang sudah saya tuliskan di sini itu apa saja sih dampak psikologisnya? Yang pasti penurunan kesehatan fisik, kemampuan fisik, penampilan fisik itu membawa mereka dengan menurun juga daya tarik seksualnya. Sehingga tadi memicu rasa kekhawatiran, rasa ketakutan serta rasa cemburu pada pasangan mereka masing-masing ya, karena mereka merasa tidak lagi menarik atau tidak cukup untuk membuat pasangan mereka tertarik kepada mereka. Lalu mereka juga akan merasakan kesepian, merasakan diabaikan, merasakan tidak dicintai. Nah, itu terkait dengan gangguan-gangguan kepribadian yang mereka alami. Lalu mereka juga akan mengalami gangguan emosi tadi ya, takut, sedih, marah, dan lain sebagainya. Lalu gangguan suasana hati terkait dengan mood swing dan lain sebagainya itu ya. Nah, itu juga mereka alami sebagai dampak dari penurunan kemampuan fungsi fisik, penampilan fisik, daya tarik fisik yang dialami di fase ini. Nah, seperti yang diketahui berdasarkan teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson bahwa individu yang ada di fase dewasa madya ini ada di tahapan generativity versus stagnasi. Jadi maksudnya generativity itu bahwa individu yang ada di fase dewasa madya ini bisa sukses, bahkan lebih sukses daripada di fase sebelumnya, tapi bisa juga kebalikannya, bahwa dia bisa stuck di fase ini. Nah, ketika ini terjadi, mereka akan apa namanya, mengalami hal-hal tertentu gitu ya, atau dipicu oleh hal-hal tertentu di antaranya itu adalah faktor stres. Nah, ada beberapa stres yang sering terjadi pada individu dewasa madya. Di antaranya adalah stres somatik, stres budaya, stres ekonomi, dan stres psikologis. Apa itu stres somatik? Stres somatik itu adalah stres yang disebabkan karena keadaan jasmani yang menunjukkan usia tua. Jadi makin dia merasa dirinya itu mengarah kepada proses penuaan, mereka akan merasa bahwa banyak penyakit yang akan mereka derita seperti itu. Apalagi kalau misalnya satu deteksi penyakit itu udah mereka deteksi. Nah, biasanya itu akan dipengaruhi atau akan diikuti oleh kondisi-kondisi psikis. Jadi seperti misalnya kedeteksi nih dia penyakitnya diabetes. Nah, satu penyakit terdeteksi, biasanya mereka akan mengalami stres psikosomatik, bahwa mereka merasa cemas, penyakit diabetes ini akan membawa mereka pada kematian, pada penurunan fungsi fisik, nggak bisa apa-apa, dan lain sebagainya. Sehingga ini akan diiringi dengan misalnya tiba-tiba dia sakit kepala, sering sakit kepala, tiba-tiba dia sering dada berdebar, tiba-tiba dia sering sakit di pencernaan. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari stres somatik yang dialami oleh individu dewasa madya. Lalu selain daripada itu terkait dengan stres budaya, nah ini biasanya terjadi karena individu tidak bisa memenuhi standar yang ditentukan oleh kelompok sosial masyarakat di tempat mereka hidup, gitu ya. Misalnya pada pria itu ada perubahan terkait keperkasaan, pada wanita ada perubahan terkait dengan kesuburan. Nah, ini kalau misalnya mereka merasa tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan sosial mereka sebelumnya, ini mereka akan merasakan stres terkait dengan stres budaya ini. Lalu untuk stres ekonomi itu biasanya pemicunya adalah beban keuangan yang mereka masih pikul gitu ya. Misalnya mereka masih punya anak-anak yang kuliah, masih punya anak-anak yang belum mandiri. Nah, itu mereka bagaimana caranya supaya bisa memenuhi kebutuhan ekonomi untuk anak-anak, untuk pasangan, untuk keluarganya. Kalau ini tidak bisa mereka penuhi, maka mereka akan mengalami yang namanya stres ekonomi. Yang terakhir ada stres psikologis, yang mana stres psikologis ini disebabkan karena kematian pasangan
ya, atau kehilangan pasangan, entah itu karena kematian atau perceraian misalnya. Lalu bisa juga karena pemicunya kepergian anak. Jadi anaknya menikah, anaknya mungkin, merantau, bekerja gitu ya, dan harus keluar dari rumah inti, ini juga bisa menyebabkan stres psikologis pada individu dewasa madya. Lalu selain daripada itu, karena pernikahannya itu sudah cukup lama, mereka jalani, ini ada kebosanan, ya, kebosanan, terkait dengan kehidupan pernikahan mereka. Ini mengacu kepada stres psikologis. Lalu selain daripada itu, mereka merasa masa muda mereka tuh hilang, gitu ya. Nah, ini juga ketika mereka tidak bisa mengatasinya, ini akan menjadi pemicu dari stres psikologis yang mereka alami. Lalu yang terakhir, karena mereka mengarah kepada fase usia lanjut, maka mereka memiliki ketakutan terkait dengan, apa namanya, dekat dengan kematian, gitu ya. Apalagi kalau mereka sudah punya penyakit tertentu. Nah, itu biasanya mereka ngerasa, sudah dekat dengan kematian mereka. Nah, ini merupakan salah satu hal yang bisa menjadi pemicu stres kategori psikologis. Baik, sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya, Bu. Silakan, Putri. Saya mau nanya, gangguan psikologis apa saja yang kemungkinan dapat terjadi di tahap dewasa madya, dan apa saja Oke. yang dilakukan untuk mencegah? Oke, untuk mencegahnya. Baik, jadi Putri bertanya gangguan stres psikologis apa saja yang kemungkinan terjadi kepada individu dewasa madya begitu ya, lalu bagaimana sih cara mencegahnya? Ada yang mencoba untuk menanggapi pertanyaan yang sangat sempurna ini dari Putri? Baik sekali pertanyaannya Putri, makasih. Silakan ada yang mau menanggapi? Alma mungkin? Oke ya, kayaknya ada suara saya terdengar jelas? Suara saya terdengar jelas? Jelas, Ibu. Jelas ya? Oke, kalau tidak ada yang menanggapi, saya coba untuk, menjawab terkait dengan apa yang ditanyakan oleh, Putri tadi ya, bahwa, macam-macam dari stres psikologis itu stres apa aja sih gitu ya. Nah, tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa yang masuk kategori stres psikologis itu misalnya kalau kita ditinggalkan oleh pasangan gitu ya, di usia dewasa madya ya. Biasanya pas salah satu pasangan itu mungkin meninggal, wafat seperti itu ya Putri ya. Misalnya yang suaminya ditinggal wafat istrinya atau sebaliknya, atau mungkin karena ada perceraian seperti itu yang dialami oleh individu dewasa madya. Nah, ini merupakan salah satu faktor penyebab munculnya stres psikologis yang dialami oleh individu dewasa madya. Nah, caranya mungkin itu, kembali kepada bagaimana cara individu menyikapi terkait dengan peristiwa yang tidak menyenangkan yang baru saja dialaminya, ya. Lalu selain daripada itu support system juga sangat mempengaruhi terkait dengan proses pemulihan, bagaimana caranya supaya individu dewasa madya ini tidak berlarut-larut mengalami kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, dan gimana caranya supaya tidak mengarah kepada stres, seperti itu, stres psikologis. Jadi mungkin kalau misalnya ditinggal wafat oleh pasangan, dia punya anak-anak, begitu ya, dia punya saudara, mungkin dia juga masih punya orang tua. Nah, ini bisa memberikan atau dijadikan support system bagi si individu dewasa madya agar mereka, memberikan support, memberikan, pendampingan seperti itu, agar individu dewasa madya ini mampu melewati kesedihan dan kesulitan yang mereka alami. Seperti itu ya, Put? Baik, Bu. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Baik, oke, untuk materi yang saya sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat begitu ya, bagi kalian semua. Ini karena juga waktunya juga sudah, habis begitu ya, maka saya, mengakhiri untuk perkuliahan kita pada siang hari ini, yang mana minggu depan kita akan ketemu lagi untuk perkuliahan, berikutnya. Saya akan mengadakan kuis ya teman-teman ya, dipersiapkan untuk materinya sampai dengan materi yang sudah saya sampaikan di hari ini. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya untuk yang sudah bergabung. Saya tutup ya untuk perkuliahan pada siang hari ini karena kita sudah selesai untuk membahas materinya. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Wah, Terima kasih, Bu. sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.